فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Arti terjemahannya adalah, maka, laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah. Kajian kita kali ini akan membahas tentang kurban yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Suhaidi Arfan, LC, MA. Selamat mendengarkan. Siapa saja orang yang dianggap mampu berkurban? Orang yang dianggap mampu berkurban itu ada orang yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dirinya sendiri. Bisa dia menafkahi dirinya, memberi makan dirinya, terus dan memberi nafkah keluarganya. Terus dia memiliki dana yang cukup, mampu untuk berkurban. Itu Pak ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu penyembelihan kurban itu hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 pada bulan Zulhijjah. Terus apakah batasan usia bagi hewan kurban? Untuk unta telah genap 5 tahun. Unta. Dan unta genap 5 tahun masuk ke 6. Untuk lembu dan kambing telah genap 2 tahun memasuki ke-3. Dan untuk domba memasuki 2 tahun. Itu Pak ya. Untuk domba memasuki 2 tahun, untuk lembu dan kambing 2 tahun memasuki 3 tahun. Untuk onta genap 5 tahun masuk kepada 6 tahun. Itu dianjurkan. Terus apakah boleh menyembelih hewan bercacat dan berpenyakit? Tidaklah. Janganlah pula yang sombel hidungnya, buta matanya. Janganlah. Kita berikan kepada Allah itu yang bagus-baguslah. Jangan ada bercacat. Pernah saya ada orang berkurban. Rupanya penyembelihannya tidak putus urat makan dengan urat napas. Ini mesti putus ini urat makan dengan urat napas. Rupanya urat makannya tak putus, urat napasnya putus. Berdiri lagi lembu tuh. Lembu tuh wah besar lah Pak. Akhirnya macam mana? Siksa lembu ribet. Ambilnya pisau itu yang tajam itu lagi berdiri lembu itu digini-ginikan ya. Kan siksa itu. Bisa hukumnya haram jadinya nanti. Jadi betul-betullah kita memanggil penyembelih kurban tuh. Jangan sampai berdiri lagi kurban tuh digini-ginikannya. Gini-gini tak juga agak lama baru jatuh lagi. Itu kadang-kadang ngeri kita Pak, harus betul-betul lah menyembelih itu. Terus apakah perkara-perkara yang dianjurkan bagi orang yang berkurban? Yang pertama, menahan untuk tidak mencukur rambut, sudah dijelaskan tadi ya. Terus adakah bacaan khusus? Sudah dijelaskan tadi bacaan-bacaan untuk berkurban. Terus apakah orang berkurban mesti menyembelih hewannya sendiri? Ya, Nabi Muhammad SAW dia sendiri yang menyembelih kurbannya. Terus dibantu oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu karramallahu wajhah. Disunnahkan kita sendiri. Tapi kalau kita nggak sanggup, boleh kita upahkan. Di masa dulu Pak, di kampung, tapi tahun-tahun masa anak-anak awak lah ya, masa anak-anak kita ini Bu, kurban itu dibeli sendiri, disembelih sendiri, dimasak sendiri atau tidak dimasak bagi-bagikan sendiri. Keluarganya yang ngerjain. Nampaknya kurang ada syiar ya. Bagi-bagi sendiri. Kalau di kampung-kampung kebanyakan kayak gitu Pak. Jadi kalau kita kan tidak seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang berkurban boleh memakan dagingnya? Boleh memakan daging kurbannya.
Apakah orang yang berkurban itu boleh memakan daging kurbannya? Jika kurban itu kurban wajib seperti kurban najar, bernajar dia, maka dia tidak boleh memakannya. Demikian juga orang-orang yang dia nafkahi, semua kurban itu tidak boleh dimakan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kalau kurban itu kurban sunnah, maka dianjurkan memakan daging kurban itu, walaupun satu suap. Fakulu minha wa ati'ul qani'a. Makanlah daripada kurban itu, walaupun makanlah sebagian dari daging kurban itu, berikanlah untuk dimakan orang-orang yang fakir dan miskin. Itu. Apakah orang yang ini tadi, mana dulu dia akikahkan? Apakah orang yang belum akikah boleh berkurban? Bolehlah, tidak jadi masalah. Akikah itu kan cuman kapan-kapan saja, itu kewajiban orang tua. Ibu-ibu kalau belum akikah dulu ya boleh aja akikah, tapi dia hanya sekedar dibolehkan saja, tidak disunnahkan lagi kan. Itu. Apakah boleh membagikan daging kurban ke negeri yang lain? Pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, makruh memberikan daging kurban ke tempat yang lain, ke negeri yang lain, kecuali negeri lain itu membutuhkan, seperti Palestina. Boleh. Pendapat mazhab Imam Maliki, tidak boleh, kecuali orang yang membutuhkan. Tapi katanya menurut pendapat Imam Malik ini tidak boleh mengalihkan pembagian daging kurban ke negeri yang lain yang jaraknya sejauh jarak mengqasar solat atau lebih, kecuali jika penduduk negeri tersebut membutuhkan daripada tempat-tempat yang berkurban. Jaraknya mengqasar solat Pak ya, atau lebih, itu dibolehkan dibagikan ke sana menurut mazhab Imam Maliki. Terus menurut mazhab Imam Hambali dan Syafi'i sama seperti mazhab Imam Maliki, boleh hukumnya mengalihkan sebagian daging kurban ke suatu negeri yang jaraknya kurang dari jarak mengqasar solat. Jika jaraknya melebihi jarak mengqasar solat, maka hukumnya haram. Itu pula perbedaannya. Kalau pendapat Imam Maliki tadi, baik kurang atau lebih tidak jadi masalah. Ya. Kalau pendapat Imam Hambali dan Syafi'i, boleh memberikan tapi jaraknya hanya sekedar mengqasar solat. Lebih dari itu tidak boleh. Mengqasar solat ini kan mengqasar solat ini kan memendekkan solat, Bu. Ibu dengan syarat 80 km lebih. Ibu dari sini ke Simalungun sampai zuhur, ibu sekarang mau mengqasar atau mau menjamak? Kalau mengqasar 4 rakaat dipendekkan menjadi 2. Nanti asar sholat lagi kita. Kalau menjamak, zuhur ke asar 2 rakaat. Habis itu berdiri lagi kembali, asar ke zuhur 2 rakaat. Pas waktu asar nanti ibu nggak usah sholat lagi. Ini ibu udah menjamakkan dua-dua itu. Itu namanya jamak takdim. Jamak takhir waktunya waktu asar. Asar ke zuhur 2 rakaat, zuhur ke asar 2 rakaat. Karena kita lewat waktu zuhur. Jamak takdim, maghrib ke isya 3 rakaat. Setelah itu isya ke maghrib 2 rakaat. Terus jamak takhir, isya ke maghrib 2 rakaat, maghrib ke isya 3 rakaat. Tapi kalau udah sampai di rumah, nggak usah jamak-jamak lagi. Tapi kecuali waktunya lewat Pak, terlewat dia, bisnya nggak berhenti, lewat maghrib. Pas isya di rumah kerjakan dulu isya, habis itu baru diqadha sholat maghrib.